Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kita masih ada di chapter keempat ada pelajaran kelas 10 nih yang masih membahas tentang descriptive text. Masih ingat kemarin di video sebelumnya tentang genre of the text yang misling videonya di card kanan atas, kita telah membahas language features dari descriptive text yang menggunakan banyak sekali adjectives atau kata sifat. Nah, untuk menyusun kata sifat itu ada aturannya. Gimana ya aturannya dalam menuliskan kata sifat di bahasa Inggris? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kalau udah penasaran, langsung aja kita mulai pelajarannya. Oke, there is an order of adjectives. What is the order? Urutannya dari adjective itu apa? Dosascom plus noun. Hah, apa ini Miss? Dosascom? Gak pernah dengar. Nah, sebenarnya dosascom ini adalah cara cepat kalian untuk menghafal urutan adjektif atau urutan kata sifat, menuliskan kata sifat dalam bahasa Inggris. Ditambah noun, kalian pasti ingat noun apa? Noun adalah kata benda. Jadi setelah berbagai adjektif atau kata sifat ya, adjectives adalah kata sifat. Setelah kita menyebutkan kata sifatnya, baru ada kata bendanya. Ingat, tidak boleh kebalik, harus sifat dulu baru bendanya. Karena kata sifat ini menjelaskan bendanya. Gitu. Nah, urutannya gimana dalam menuliskan kata sifat tersebut? Kita berdasarkan dari si dosascom ini. Dosascom itu ada apa aja? Yang pertama, oke, ini langsung aja. Yang pertama ada huruf D. Huruf D itu for determiner. Determiner itu isinya apa? Kata the, an, any, some itu adalah namanya determiner. Jadi dia tuh kayak awalan yang biasanya menunjukkan jumlah bisa, menunjukkan apa sih kayak this, that gitu-gitu juga termasuk di determiner ini. Jadi kalau kalian menyusun kata itu dulu yang pertama disebutkan determinernya. Terus kata opinion. Opinion itu lebih ke menurut satu orang dan orang yang lain bisa berbeda. Misalnya kata menurut Miss itu Linda cantik. Mungkin menurut kalian Linda belum tentu cantik. Jadi opini satu orang dengan orang yang lain bisa berbeda. Nah, kalau kayak gitu kata sifatnya itu masuknya di yang oi atau opinion. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Itu ditulis kedua ya setelah determiner. Jadi this beautiful misalnya. Atau kata opinion yang lain, honest, itu jujur, diligent, rajin, poor, miskin, kan satu orang dengan yang lain tuh bisa berbeda pendapatnya, gitu. Terus S yang pertama nih, S yang pertama itu menunjukkan size atau ukuran, long, short, small, tall itu di sini. Jadi misalnya this beautiful, tall gitu ya, itu urutannya. Terus age, A-nya ini adalah age. Age adalah umur ya, jadi kayak old, new, young, dan lain sebagainya itu yang menunjukkan umur gitu ya. Terus S yang kedua adalah shape atau bentuk. Jadi bisa misalnya bentuknya bulat, bentuknya oval, bentuknya persegi gitu ya. Atau ini gemuk, kurus itu juga bisa ada di shape gitu ya. Di S yang ini. Berarti kalau kita bikin kalimat tadi mungkin Miss tulis aja ya. The beautiful tall yang fat misalnya atau slim juga bisa di sini. Color ya, warna seperti biasa, misalnya colornya mau blue gitu ya. Origin ini asalnya misalnya Japan. Terus material adalah origin ini asal ya, origin is asal. Terus material bahan pembuat gitu ya. Misalnya bahan pembuatnya dari plastik, dari sutra atau dari logam gitu. The beautiful young fat blue Japan plastic
Nah, ini urutan menulisnya harus kayak gini, sesuai order dosaskom ini. Baru setelah itu kita kasih bendanya. Misalnya bendanya apa ya yang cocok? Pisau mungkin. Nih, knife. Pisau yang cantik, muda, gendut-gendut, warnanya biru, asalnya dari Jepang, bahannya dari plastik gitu. Nah, itu cara kita menyusun adjektifnya seperti ini. Baru setelah adjektifnya runtut, baru kita masuk ke bendanya, yaitu knife. Apakah selalu semuanya dalam satu kalimat itu kita selalu pakai dosaskom, semuanya harus ada? Jawabannya enggak ya. Kadang yang sering dipakai itu biasanya determiner, terus diikuti opinion, terus diikuti age biasanya. Misalnya the beautiful yang baru nounnya lady, the beautiful young lady. Atau bisa juga determiner, terus diikuti size, diikuti warna, gitu juga boleh. Misalnya the long blue skirt. Nah, gitu juga bisa. Pokoknya biasanya ada 2 atau ada 3 adjektif pun boleh gitu di dalam menyusun suatu kalimat. Nah, yang penting kalau ada banyak adjektif itu tadi, ada yang lebih dari 1 adjektif, itu kita harus ngikutin si prinsip dosaskom ini. Kita lihat yuk contohnya. Tom has an expensive round table. Kita lihat nih yang warna biru. Ingat prinsip dosaskom ya, tadi adalah determiner. Expensive maksudnya ke opinion, karena menurut satu orang dan satu orang yang lain itu bisa misal harga 100.000 menurut satu orang itu dianggap murah, menurut orang lain bisa dianggap mahal gitu ya. Terus round adalah shape, bentuk. Baru table-nya adalah kata benda. Jadi di kalimat ini mau menjelaskan Tom itu punya meja, table meja yang mahal dan bentuknya bulat gitu. Makanya bendanya ditaruh di terakhir, dijelaskan oleh 3 kata sifat sebelumnya. Yaitu kita tetap mengikuti dosaskom ya, yaitu determinernya, diikuti opinion, diikuti shape. Gitu, harus sesuai urutan. Terus contoh berikutnya. He is a rich old man. Kita lihat yang warna biru, a determiner, rich juga opinion, old age, man adalah noun-nya, bendanya. Oke. Ini ya cara, berarti ini formatnya D, O, A baru bendanya. Determiner, opinion, shape, and noun. Bener kan? Determiner, opinion, age, and noun. Kayak gitu ya cara mengerjakannya. Well, kalau kalian mau lebih menguasai si order of adjective, ini sebenarnya gampang. Kalian harus sering-sering latihan nih, karena practice will help you better in understanding this, the order of adjective maksudnya. Well, this is the end of today's material about orders of adjective. I hope you understand it well, and if you have any question, please leave down in the comment section below. And I'll see you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!